Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada minggu sebelumnya kita sudah sampai ayat 41 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, disampaikan kepada kaum muslim supaya berangkat baik dalam kondisi berat maupun kondisi ringan. Maka pada ayat berikutnya, ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-shuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 42 ini, lau kana 'aradan qariban, seandainya tujuan perang itu untuk mendapatkan harta yang sangat mudah mendapatkannya, wasafaran qasidan, dan perjalanan yang ditempuh itu juga dekat, lattaba'uka, pasti mereka akan mengikutimu, mengikuti Rasul maksudnya. Walakin ba'udat alaihim asy-shuqqah, akan tetapi realitanya atau faktanya, perjalanan menuju Tabuk itu adalah perjalanan yang jauh. Wa sayahlifuna billah, dan mereka akan bersumpah dengan Allah, dengan atas nama Allah, law istata'na la kharajna ma'akum, seandainya kami sanggup pasti kami akan keluar bersamamu. Yuhlikuna anfusahum, mereka membinasakan diri mereka sendiri. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, dan Allah mengetahui bahwasannya mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Jadi ayat ini sekali lagi mengabarkan atau menginformasikan apa yang ada di dalam benak orang-orang munafik. Niat mereka enggan pergi ke medan Tabuk karena jauhnya jarak, dan juga lawan yang dihadapi adalah Romawi. Jadi Romawi itu seperti yang diketahui, kekuatan pasukannya ya sangat hebat. Jika terlibat peperangan dengan mereka, bagaimana mungkin bisa dapat ghanimah? Selamat aja udah syukur gitu. Maka Allah di sini mengekspos atau mengungkap apa yang ada dalam benak hati mereka. Lau kana 'aradan qariban, seandainya mereka diperintah ke tempat peperangan itu di sana mudah untuk dapat hartanya. Yang dimaksud 'aradan qariban oleh Abdullah bin Abbas ditafsirkan yaitu ghanimah yang mudah. Jadi 'aradan qariban itu ghanimah yang gampang didapatnya. Sedangkan safaran qasidan maksudnya perjalanannya itu enggak jauh. Makna qasidan di situ enggak jauh. Jadi kalau perangnya seperti perang ke medan Uhud begitu, keluar kota Madinah, jarak beberapa mil saja, lalu musuhnya pun mudah ditaklukkan, pasti mereka ikut. Tapi ini Tabuk ya, mereka berpikir dulu gitu untuk ikut serta, walaupun pada ayat sebelumnya mereka sudah diperintah infiru khifafan wa thiqalan. Allah di sini menyebut jika jaraknya dekat dan ghanimah yang diperolehnya itu mudah, lattaba'uka, itu pasti mereka akan ikut. Artinya mereka diperintah ke Tabuk itu, ya, di sini ditafsirkan
la kharaju ma'aka la liwajhillah. Berarti peperangan mereka yang mereka ikuti selama ini adalah peperangan yang mereka keluar bersama Nabi tapi la liwajhillah, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak ikhlas. Bal tama'an fil ghanimah, melainkan mereka punya minat yang sangat tinggi kepada ghanimahnya saja. Jadi kalau menghadapi Romawi belum tentu menang, kemungkinan besar kalah, boro-boro ghanimah ya, bisa pulang tinggal nama. Mereka tidak akan mau. Kemudian Allah mengungkap lagi walakin ba'udat alaihimus syuqqah, melainkan perjalanan yang ditempuh oleh mereka itu adalah perjalanan yang sangat jauh. Di sini ditafsirkan walakinna ba'udat alaihimut tariq wal masafatus syaqqah. Jadi jalan yang mereka tempuh itu jauh, masafatus syaqqah, yang jaraknya juga sangat melelahkan saking jauhnya. Walidzalika i'tadaru anil khuruj, oleh karena itu menurut tafsir di sini mereka meminta izin, minta uzur kepada Nabi untuk tidak pergi ke medan Tabuk. Lamma fi qulubihim minan nifaq, ini berarti dalam hati mereka itu ada kemunafikan. Mereka yang minta izin kepada Nabi atau yang tidak berangkat ke Tabuk, tidak menyertai Nabi meskipun diperintahkan oleh Allah dengan kalimat infiru khifafan wa siqalan, berarti ini fardu atas seluruh laki-laki yang tidak punya uzur. Maka mereka menyatakan wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum, seandainya saja kami mampu, kami sanggup, pasti kami akan keluar bersama engkau. Jadi mereka sampai bersumpah. Tapi karena kita punya uzur, nggak sanggup, ya mau apa lagi kan gitu. Di sini ditafsirkan wasayahlifuna lakum mu'tadirin bi'a'dzari kadzibatun. Mereka bersumpah kepadamu untuk minta uzur, minta izin untuk tidak ikut berperang dengan uzur bohong, bi'adzari kadzibah. Uzurnya itu uzur-uzuran. Kalau kita lihat misalnya kitab sirah atau kitab magazi di dalam perang Tabuk, ada dialog dengan salah seorang tokoh Bani Salamah bernama Jad bin Qais. Jad bin Qais. Jad bin Qais ini tokoh pemimpin Bani Salamah. Dia minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, seperti engkau ketahui aku ini adalah orang yang gampang berhasrat kepada perempuan. Orang udah tahu gitu. Lah ini diajak ke berperang ke Tabuk, berjumpa dengan Bani Asfar. Bani Asfar itu orang-orang yang berkulit kuning, kulit halus, kulit kuning. Bani Asfar orang Romawi ya. Bukan orang Arab gitu. Orang Romawi, jadi tahu sendirilah. Jadi maksudnya penampilannya, perempuan-perempuannya bisa lebih menarik lagi. Maka cari alasan Jad bin Qais ini. Maka aku minta izin kepadamu untuk tidak berangkat. Karena kalau kita berangkat ke sana, saya berangkat ke sana, saya tidak bisa mengendalikan diri. Jadi itu yang diungkapkan oleh Jad bin Qais. Rasulullah mengizinkan. Nanti dalam ayat lainnya kita akan tahu itu menjadi sabab nuzul Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu ayat dari berbagai ayat yang ada dalam Quran yang menegur Nabi. Itu ayat berikutnya nanti. Jadi kita kembali ke kalimat wasayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Nah, orang-orang munafik inilah yang sampai-sampai bersumpah kalau memang kita sanggup ya pasti kita berangkat, tapi karena nggak sanggup ada uzurnya gitu. Ada yang urusan apa istilahnya seperti Jad bin Qais tadi, ada urusan rumah tangganya, ada urusan kebunnya. Sampai-sampai diceritakan di dalam kitab Maghazi ya, karya Imam Al-Waqidi di situ ada lebih dari 80 orang munafik yang tidak ikut. Jadi cukup banyak. Tapi dibandingkan yang ikut nggak ada apa-apanya jumlah 80-an itu. Karena kalau kita lihat cerita
sahabat yang ditegur oleh Allah dan dihukum oleh Nabi karena terlambat atau mengundur-undur waktu sehingga tidak bisa ikut dengan rombongan. Jadi Ka'ab bin Malik, ada 4 orang, Ka'ab bin Malik, lalu siapa? Hilal bin Umayyah dengan Abu Khusaimah, ada satu lagi, ada 4 orang. Orang-orang yang terpuji, tetapi karena mengundur-undur waktu maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberi hukuman kepada mereka. Berempat ini. Itu tidak punya uzur, cuma mengundur-undur aja. Jadi mengundur-undur bahwasannya lah nanti gampang bisa nyusul. Gampang bisa nyusul. Karena gampang bisa nyusul, beberapa hari kemudian sudah terlampau jauh untuk disusul, ya mau apa lagi, udah terlambat. Gak bisa disusul lagi kalaupun berangkat. Akhirnya mereka tertinggal atau tinggal di Madinah, dan mereka tidak berjumpa dengan laki-laki kecuali orang-orang munafik yang mereka jumpai. Itu yang diceritakan dalam sirah tentang perang Tabuk. Jadi kalau mereka keluar rumah, orang-orang pada pergi ke Tabuk ya. Di luar laki-laki yang dijumpai itu ya orang-orang munafik. Nah, itu yang membuat malu mereka juga, karena dianggap oleh orang yang berangkat bahwa yang tidak berangkat itu memang orang-orang munafik. Jadi orang sudah tahu. Meskipun ada juga sebagian orang munafik yang ikut bersama Nabi, dan di tengah perjalanan kemudian mereka mengundurkan diri ataupun ikut bersama Nabi tetapi melakukan penggembosan. Jadi melakukan penggembosan itu maksudnya melemahkan kaum muslim, bahwa kita ini ikut dalam perjalanan sudah musim panas, jauh, pasukan yang akan dihadapi ini pasukan Romawi, melemahkan mental pasukan kaum muslim. Nanti juga akan diungkapkan apa yang ada dalam hati mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat berikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan yuhlikuna anfusahum. Jadi mereka sebenarnya membinasakan diri mereka sendiri. Tidak berangkat itu membinasakan diri mereka sendiri. Di sini ditafsirkan yuqiuna anfusahum fil halaki bi aymanihimil kadzibah. Mereka membinasakan diri mereka sendiri dengan sumpahnya yang bohong tadi, yaitu sayahlifuna billah, bahwa mereka bersumpah atas nama Allah, la istata'na la kharajna ma'akum, bahwa kalau kita sanggup kita pasti ikut bersama kalian. Itu sumpah bohong-bohongan aja, pemanis bibir aja. Ya namanya juga munafik kan. Jadi salah satu tandanya kan jika mereka bersumpah, ya mereka berdusta. Kemudian Allah menyebut wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, dan Allah itu Maha mengetahui bahwa mereka itu berdusta. Jadi disinilah kadzibuna fi da'wahum haitsu kanu mustati'ina lil khuruj wa lam yakhruju. Yaitu maksudnya mereka bohong, mengklaim bahwa kalau kita sanggup kita pasti keluar, itu cuma pemanis bibir. Jadi Allah di sini menyebut lebih tahu apa yang mereka bicarakan itu, bahwa yang mereka bicarakan adalah perkara yang bohong atau dusta. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah memaafkanmu Muhammad, lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Mengapa engkau izinkan mereka sebelum jelas bagimu orang-orang yang shadiq, yang benar, dan orang-orang yang kadzib, yang bohong. Susunan ayat di dalam ayat 43 ini ayat yang sebagian besar mufassir menyatakan ini ayat yang apa istilahnya, walaupun berupa teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala menyusun redaksinya dengan mengawalinya dengan kalimat afallahu anka. Allah telah memaafkanmu. Jadi sebelum bicara kesalahannya Allah udah maafin dulu. Ini kalau biasanya kan kita menegur seseorang itu kita menjabarkan atau memaparkan apa kesalahan dia. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan kan gitu? Nggak tahu Pak. Baru kita beritahu ini. Terus baru kita maafin. Biasanya kan begitu. Karena maaf itu biasanya terakhir.
Kecuali Mpok Minah dalam Bajai Bajuri ya lain. Kalimatnya maaf. Tiap kali ngomong maaf dulu kan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ya, makhluk Al-Khaliq ini Allah menggunakan redaksi yang sangat santun. Jadi afallahu anka, pemaafan itu di depan posisinya, baru dibeberkan apa bentuk kekeliruannya. Jadi afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Dalam tafsir ini dikatakan talattafa ta'ala fi itabir Rasul SAW. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang halus ketika menegur Nabi SAW. Haitsu qaddamal afwa 'alal itab, karena mengedepankan kalimat memaafkan sebelum mencela, sebelum menegur. Ikraman lahu alaihissalam, sebagai bentuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita gitu. Jadi Allah saja kepada Nabi, kepada utusannya sangat santun kalimatnya. Maka kalau ada di antara kaum muslim atau manusia yang mencela Nabi, nah itu kebangetan gitu. Jadi hukumannya hukum yang keras karena Allah saja kalimatnya santun. Makna dari kalimat afallahu anka di sini adalah samahakallahu ya Muhammad. Wahai Muhammad, Allah telah mengampunimu, memaafkanmu. Lima adzinta lihaula'il munafiqin, di mana engkau telah mengizinkan mereka orang-orang munafik untuk tidak ikut perang ke medan Tabuk. Seperti contoh kasus Jad bin Qais tadi. Minta izin kepada Nabi. Kemudian Nabi mengizinkan. Apa dasarnya Nabi mengizinkan? Di dalam Quran surat An-Nur ayat 62 itu Allah berfirman, fa idzasta'dzanuka li ba'di sya'nihim, dan apabila mereka minta izin kepadamu karena ada suatu keperluan, fa'dzan liman syi'ta minhum, kasih izin saja orang yang kamu kehendaki dari mereka. Ini pijakan Rasul. Jadi ada ayat yang menjadi pijakan Rasul. Kalau Allah menegur dalam ayat ini 43 ya. Kalau Allah menegur, alasan Rasul adalah karena ada surat An-Nur ayat 62. Allah bahkan sudah memberitahu kepada nabinya, izinin aja kalau kamu suka. Pada siapa orang yang kamu sukai silahkan izin, kasih izin. Pertanyaannya, mengapa kemudian Allah menegur pada ayat ini? Kan gitu. Dalam Quran surat An-Nur ayat 62 Allah memberi izin Rasul untuk mengizinkan siapa saja untuk tidak berjihad, tidak pergi berperang karena ada urusan mereka. Maksudnya otoritasnya diserahkan kepada Nabi. Sementara pada ayat 43 surat At-Taubah Allah menegur. Maka jawabannya ini sama dengan seperti kita membahas pada Quran surat Al-Anfal tentang tawanan perang. Waktu itu kita bahas beberapa bulan yang lalu tentang tawanan perang, di mana Rasulullah SAW ditegur sebelum beliau memberi pukulan telak kepada musuh orang-orang kafir Quraisy di medan perang Badar. Maka janganlah ngurus-ngurus tawanan dulu, gitu istilahnya. Kasih pukulan telak dulu, korban yang banyak di pihak musuh, baru boleh. Seakan-akan cenderung kepada pendapatnya Umar bin Khattab waktu itu. Kita pernah membahas kan, karena Rasul ketika peperangan usai kan bertanya kepada sahabat, mau diapain ini tawanan kan gitu. Abu Bakar memberi pendapat, Umar memberi pendapat, yang lain memberi pendapat, Abdullah bin Rawahah memberi pendapat. Kemudian ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala tentang ayat yang al-iskhan itu, yang bagaimana tawanan itu diperlakukan dan bagaimana kita mendapatkan tawanan. Itu mesti melalui proses perang dulu, yang perangnya itu harus membuat musuh jera. Jadi jangan baru mulai mereka minta damai udah oke, selesai.
Tapi ya hajar dulu gitu, kasih pelajaran dulu yang telat. Korban mereka harus banyak, baru urusan tawanan itu bisa diselesaikan. Maksudnya mereka menjadikan perang itu adalah perang yang berbekas, bahwa kaum muslim itu tegas. Itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga sama. Jadi ini adalah ayat yang menyangkut khilaful aula, skala prioritas Nabi. Yang Allah tegur hanya skala prioritasnya saja yang salah atau keliru, bukan dosanya. Ditegur bukan berarti di sini dosa, bukan. Karena Nabi adalah orang yang maksum, bebas dari dosa. Kenapa ada teguran? Karena skala prioritasnya mestinya orang-orang itu tidak diberi izin oleh Nabi. Semua harus berangkat gitu. Tapi ternyata ada orang-orang yang diberi izin oleh Nabi tidak berangkat. Nabi ditegur. Nabi punya alasan, Quran surat An-Nur ayat 62. Tapi dengan teguran ini berarti Nabi skala prioritasnya itu lebih baik tidak diizinkan. Itu maksudnya. Maka Allah menegur. Teguran itu bukan berarti Nabi melakukan kesalahan, tidak. Hanya skala prioritas. Kenapa bukan kesalahan? Karena Allah sudah memberitahu dalam Quran surat An-Nur 62 bahwa itu otoritasnya ada di tangan Nabi. Jadi ada pilihan antara kasih izin apa tidak. Ini hal yang mubah. Mau kasih izin mubah, mau tidak juga mubah gitu. Artinya otoritas beliau. Tapi begitu ada perintah ayat 42, mestinya kan skala prioritasnya beda tuh. Jadi naik skala prioritasnya, di mana perintahnya ini perintah infiru khifafan wasiqalan, berangkatlah kalian dalam kondisi ringan maupun berat. Berarti ini wajib ain untuk laki-laki, wajib fardu ain. Mau yang ringan jelas, kalau yang berat gimana? Infiru, tetap berangkat. Itu maksudnya. Berarti nggak ada uzur, nggak bisa diterima uzurnya. Ya kecuali sakit keras, mau apa lagi kan gitu. Atau sudah usia 80 lebih, ya mau apa lagi, kecuali dia mengajukan diri ya nggak masalah. Atau ditunjuk oleh Nabi untuk menjaga kota Madinah atau menjaga keluarga beliau. Karena beberapa orang laki-laki yang ditunjuk oleh Nabi, termasuk Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nggak berangkat, ditunjuk oleh Nabi untuk menjaga urusan keluarga beliau. Kemudian orang-orang munafik melakukan propaganda, yang lain berangkat, kamu nggak berangkat, padahal mereka sendiri nggak berangkat gitu. Maka Ali nggak enak hati, jadi ikut berangkat itu, nyusul. Tapi di tengah perjalanan berjumpa dengan Nabi, ya, diperintahkan untuk kembali lagi, karena diperintahkan menjaga ahlul baitnya. Cuma nggak enak hati dari laki-laki munafik yang ada di Madinah yang melakukan provokasi. Karena biasanya Ali bin Abi Thalib ya pergi berperang dan suka dengan jihad fisabilillah. Nggak enak kan kalau dikata-katain perang Tabuk yang lain ikut, mulai ini nggak ikut. Jadi itu kalau kita lihat kisah perang Tabuk ya, macam-macam kisahnya. Kemudian kalimat hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin, hingga jelas bagi kamu Muhammad siapa orang-orang yang iman atau yang shadiq dan siapa yang orang-orang yang kadzib, siapa yang dusta. Maksudnya di sini hatta yadhharaka laka as-sadiqu minhum fi udrihi, hingga jelas nampak bagimu Muhammad memang benar di antara mereka itu ada yang uzurnya itu memang benar alasannya. Ada juga yang nggak benar, minal kadzib al munafik, yaitu dari kalangan orang munafik yang berbohong. Jadi nyari-nyari alasan seperti Jad bin Qais. Jad bin Qais itu karena kasus ini diketahui bahwa dia ternyata cari alasan yang bohong. Anaknya sendiri yang bernama Abdullah bin Jad bin Qais mencela bapaknya. Jadi Abdullah bin Jad bin Qais ini orang yang saleh dibanding bapaknya. Sampai anaknya mengatakan, tunggu saja nanti Allah akan menegur engkau dengan turunnya ayat. Bener, turun ayat ini. Mengungkap tentang sifat bapaknya walaupun nggak disebut namanya, tapi orang udah tahu siapa gitu. Orang munafik paling takut itu kalau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sifat mereka, apalagi nama mereka muncul. Paling takut. Ya siapa yang nggak takut kalau aibnya diekspos? Dan aibnya diekspos ini sepanjang sejarah manusia nanti. Kita akan sebut orang-orang itu ketika kita baca walaupun kita nggak kenal ribuan tahun lalu hidupnya mereka.
Jadi ini ketakutan orang munafik itu. Jadi ayat hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin di sini dikatakan nuzilat fil munafiqin, diturunkan kepada orang-orang munafik. Qala unasi minhum, ketika sekelompok munafik itu mengatakan, memprovokasi kepada yang lainnya, astadzinu Rasulullah fa in udhina lakum faq'udu wa illam ya'dzan lakum faq'udu. Minta izinlah kamu kepada Rasulullah SAW. Jika dia izinkan kamu untuk tidak ikut perang, ya tinggal di sini. Dan jika dia tidak mengizinkan kamu untuk tidak ikut berperang, kamu tetap tinggal di sini. Itu orang munafik yang memprovokasi. Jadi berarti cuma dalih aja. Siapa tahu diizinkan, kalau diizinkan itu legitimasi. Tapi kalau nggak diizinkan, ya tetap nggak usah berangkat. Itu maksudnya orang-orang munafik itu. Jadi kalimat wa illam ya'dzal lakum faq'udu, jika Nabi tidak mengizinkan kamu, maka kamu tetap tinggal di Madinah. Maksudnya di sini fahum kadzibuna fi itidarihim. Berarti mereka bohong. Minta uzur kepada Nabi itu bohong. Nabi nggak izinkan, mereka tetap tinggal. Mestinya kan berangkat. Berarti cuma alasan aja. Siapa tahu Nabi izinkan. Kalau diizinkan legal kan gitu. Tapi kalau nggak diizinkan, udah tetap jangan berangkat. Berarti kan memang bohong, minta izin bohong-bohongan gitu. Hanya sebagai formalitas atau legalitas. Walihadza akhbara ta'ala annahu la yasta'dzinuhu ahlul iman. Maka Allah di sini memberi kabar, memberi informasi, ya, bahwasanya orang-orang yang betul-betul beriman itu Nabi tidak akan izinkan. Jadi yang tinggal itu hanyalah orang-orang yang munafik saja. Ayat berikutnya Allah memberitahu kepada kita. Ini ayat-ayat yang tafsirnya pendek-pendek karena ini cerita tentang perang Tabuk. La yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, la yasta'dzinuka, itu tidak minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah itu Maha mengetahui orang-orang yang takwa. Jadi dengan ayat ini, ayat 44, orang yang minta izin sebenarnya orang yang diragukan keimanannya. Itu pemahamannya. Karena Allah memberitahu kepada kita, la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak akan minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak berangkat ke medan Tabuk. Berarti yang minta izin adalah orang-orang yang keimanannya itu abu-abu, yang ada pada ayat berikutnya. Jadi ayat berikutnya itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsir terhadap kalimat la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir di sini dikatakan la yasta'dzinuka ya Muhammad anil jihad. Wahai Muhammad, may yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir itu tidak akan minta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Itu tafsirnya. Dan Allah mengetahui siapa orang yang takwa. Jadi tidak akanlah orang yang imannya penuh atau yang lurus itu minta izin kepada Nabi. Kenapa? Ya karena perintahnya jelas pada ayat 41 itu, infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah kalian dalam kondisi terpaksa, berat maupun ringan. Jadi selama ada iman, kondisi berat itu maksudnya mungkin malas-malesan. Selama ada iman berangkat. Alasan-alasan yang nggak perlu itu kan berat, yang membuat hati kita ini berat, nggak plong. Lagi bisnis kenceng-kencengnya disuruh jihad kan gitu, kan berat. Walaupun berat, infiru kan itu ayatnya begitu jelas. Berangkat kalian dalam kondisi ringan atau berat. Apalagi waktunya sedang kosong, udah berangkat. Itu perintahnya udah jelas, menafsirkan apa lagi kan? Karena kalimat infiru khifafan wa thiqalan itu menjelaskan detail sifat yang akan ditemui oleh manusia yang diperintah. Kalau nggak sukarela, terpaksa gitu. Ya cuma dua manusia itu, nggak ada yang ketiga sifatnya. Kalau yang nggak mau sama sekali ya ada, ya orang kafir atau orang munafik, itu jelas. Tapi selama ada iman, itu kan iman terpaksa atau sukarela, cuma dua aja. Allah di sini menegaskan, jangankan sukarela, yang terpaksa jadi perintah. Oleh karena itu, sebagian besar mufasir akan menafsirkan ayat 44 ini
bahwa orang yang punya iman di dalamnya nggak akan minta izin kepada Nabi SAW. Tidak akan. Dan orang-orang yang minta izin kepada Nabi adalah orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Dan itu ada pada ayat berikutnya, ayat 45. Innama yasta'dhinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan hati mereka ragu-ragu. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka di dalamnya bimbang yang dipenuhi dengan keraguan-raguan. Udah bimbang, dalamnya ada ragu-ragu lagi. Fahum fi raibihim yataraddadun. Jadi ayat yang 44 ini memberitahu sifat orang mukmin yang tidak akan minta izin begitu Allah perintahkan jihad, dan perintahnya adalah fardu ain, dan perintah Nabi itu juga diumumkan di masyarakat Madinah, tidak seperti peperangan yang lain. Saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa kebiasaan Nabi kalau akan memberangkatkan pasukan atau memimpin pasukan, beliau tidak memberitahu tujuannya, merahasiakan tujuannya, dan berjalan menuju arah yang tidak seharusnya. Arahnya, sasarannya di utara, beliau keluar Madinahnya menuju selatan, supaya disangka oleh mata-mata musuh yang akan membocorkan bahwa Nabi berangkatnya ke selatan, bukan ke utara. Nanti di tengah jalan baru belok lagi. Itu. Jadi dalam kitab-kitab sirah dikatakan perang Tabuk ini perang yang berbeda. Sejak awal Nabi memberitahu tujuan peperangannya di mana, dengan siapa yang dihadapi, dan bagaimana persiapan itu dilakukan oleh Nabi. Sampai mobilisasi logistik itu disiapkan. Sampai beliau mengutus orang-orang tertentu mendatangi kaum yang ada di sekitar kota Madinah supaya memberitahu laki-lakinya itu keluar dari kabilahnya, ikut bergabung dengan pasukan yang ada di kota Madinah. Jadi orang dari suku Ghifar kembali ke suku Ghifar. Ada antara Mekah dan Madinah, suku Ghifar. Supaya menyuruh orang-orang laki-laki di sana keluar dan ikut rombongan. Disebut dalam kitab-kitab sirah nama-nama orang tertentu dan suku-suku yang dituju. Berarti Nabi memerintahkan membuat mobilisasi yang terstruktur, yaitu orang-orang tertentu kembali kepada kaumnya, disampaikan ayat 41, dan kembali ke Madinah dengan kaum laki-lakinya untuk berangkat ke medan Tabuk. Ini terstruktur. Untuk urusan harta juga Nabi memberitahu kepada kaum muslim untuk menginfakkan, tidak mewajibkan, mendorong saja. Jadi Abu Bakar datang menginfakkan sekitar 4.000 dirham, Umar datang menginfakkan separuh hartanya. Terus siapa? Abdurrahman bin Auf menginfakkan sekitar 200 uqiyah emas. 200 uqiyah. Cari di Google ya, berapa satu uqiyah, berapa gram. Utsman bin Affan menginfakkan harta yang mencukupi logistik sepertiga pasukan. Pasukannya 30.000. Sepertiganya berarti 10.000. Utsman bin Affan mencukupi kebutuhannya, kebutuhan logistiknya. Jadi ini sampai-sampai Rasulullah SAW memuji Utsman dan mengatakan setelah hari ini maka tidak ada kemudorotan yang engkau lakukan dalam hal perbuatanmu. Jadi ini pujian yang luar biasa. Artinya apa yang dilakukan Utsman setelah hari ini itu tidak membawa mudarat kepada dirinya, apapun yang dilakukannya. Berarti kan bersih, orangnya bersih. Itu Nabi sampai mengatakan begitu. Jadi banyak sumbangan-sumbangan yang kita bisa lihat. Fragmentasi dari kepribadian para sahabat muncul di situ dalam hal infak berlomba-lomba. Sampai kaum wanitanya nggak mau ketinggalan. Jadi kaum wanitanya menghamparkan ya selendang atau kain. Kemudian di situ terkumpul ada gelang, ada cincin, ada manik-manik, segala macam itu. Itu sebagaimana yang dikisahkan dalam berbagai kitab sirah. Dan itu sebagai harta untuk logistik. Jadi jihad dengan amwal dari kaum wanita yang tidak berangkat. Karena ini memang pertempuran yang jauh dan berat. Persiapannya dilakukan agak lama atau agak panjang. Karena ya jaraknya jauh, gimana nggak biasanya kan kalau ke Uhud kan nggak perlu persiapan. 5 mil dari kota Madinah kan gitu. 5 mil. Tinggal ambil dari dapur gitu istilahnya apa aja. Dan perang mungkin cuma beberapa hari. Tapi ini wilayah Tabuk bisa berminggu, bisa berbulan. Kita nggak tahu. Maka perlu persiapan yang matang.
Sudah begitu pun masih banyak orang yang nyusul di tengah jalan. Pasukan sudah berangkat tuh banyak yang nyusul. Kalau kita lihat sejarahnya, yang paling terkenal adalah kisah Abu Dzar Al-Ghifari yang nyusul di tengah perjalanan. Beliau sudah terlambat bukan karena tidak bersegera, tapi karena beritanya, informasi sampai kepada beliau itu terlambat. Kan tidak semua sahabat ada di kota Madinah, ada di luar kota, ada di kabilahnya masing-masing. Jadi begitu berita sampai, berangkat, nggak ada hewan tunggangan kecuali unta yang kurus. Punya dia. Unta yang kurus perlu beberapa hari untuk kasih makan dulu supaya segar tuh unta. Untuk hewan tunggangan namanya juga tabuk, kalau jalan kaki ya nggak kira-kira lah. Sampai kemudian baru siap berangkat. Di tengah jalan untanya ambruk lagi. Ternyata tidak bisa tidak bisa direcovery nih untanya. Akhirnya ditinggal untanya. Jalan kaki menyusul Nabi SAW. Jadi jalan kaki. Jadi ambil saja logistik yang tersisa di unta itu dengan senjata, jalan kaki itu Abu Dzar. Tengah jalan menyusul Nabi. Sehingga para sahabat begitu Abu Dzar nampak dari jauh, ya Rasul sudah tahu itu Abu Dzar. Begitu para sahabat mengatakan, iya memang Abu Dzar Al-Ghifari. Maka kata Nabi, ketika Abu Dzar sampai bergabung dengan rombongannya, selamat datang wahai orang yang sendirian berjalan kaki. Engkau akan mati sendirian dan engkau akan dibangkitkan sendirian. Ini nubuah dan memang benar kejadiannya. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Abu Dzar Al-Ghifari kan diasingkan ke wilayah Rabzah, luar kota Madinah. Hanya ditemani istrinya sama ada hamba sahaya, seorang hamba sahaya. Beliau berwasiat, kalau aku meninggal, kafani, kemudian taruh aja aku di depan tenda, taruh aja udah, nggak usah dikubur, taruh gitu. Begitulah akhirnya meninggal, dikafani, ditaruh sama istrinya dan hamba sahayanya itu. Allah menakdirkan, jadi ada seorang sahabat, siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, Abdul bin Mas'ud. Abdurrahman bin Auf ya. Kebetulan mau umrah dari Irak, lewat daerah Rabzah. Rombongannya itu. Begitu lewat, ya, dua orang tadi itu, istri dari Abu Dzar dengan hamba sahaya mengatakan, memberhentikan mereka dan mengatakan, ada sahabat Nabi yang meninggal ini. Abdurrahman bin Auf kaget, siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kagetlah. Maka mereka kemudian segera memakamkan dan mengurus urusan. Ini berita yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberitahu tentang seseorang, tentang masa datangnya, bahwa Abu Dzar akan mati sendirian, dibangkitkan sendirian. Orangnya senang menyendiri. Diasingkan juga di masa Utsman karena sering mengkritik Gubernur Muawiyah, sering dikritik daripada membuat kegaduhan gitu. Maka beliau mengasingkan diri di luar kota Madinah, tidak terlibat dalam politik lagi setelah kasus itu. Karena kalau bercampur dengan masyarakat ramai terus gitu. Walaupun itu baik, tapi mudaratnya lebih besar. Karena ya beliau kan sahabat besar, pasti didengarlah sama orang. Dan orang munafik bisa memanfaatkannya. Dan memang benar pernah datang kepada Abu Dzar orang munafik, ya, untuk angkat senjata. Kalau perlu engkau yang memimpin, angkat senjata melawan Utsman. Jadi untuk kasus pengangkatan Muawiyah dan beberapa tindakan gubernurnya yang dianggap tidak sesuai. Tapi kan Abu Dzar itu orang yang lurus, orang yang ikhlas. Jadi tidak terprovokasi dengan ajakan orang-orang munafik. Jadi kita kembali ke ayat ini. Itu ayat 45. Jadi innama yasta'dhinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum. Kalimat wartabat qulubuhum ditafsirkan dengan kalimat syakkat qulubuhum fillahi wa sawabih. Karena mereka ragu-ragu dalam hatinya itu terhadap Allah dan terhadap ganjaran dari Allah. Kalau mereka nggak ragu, pasti mereka berangkatlah ikhlas liwajhillah, karena Allah. Tapi karena mereka tidak berangkat tuh karena ragu-ragu dari ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah tahu pahala jihad. Kita sudah tahu perintah Allah.
tapi mereka tidak mau berangkat dan mencari-cari alasan. Berarti kan meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala dan ganjarannya. Jadi melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, mencari-cari dalih. Maka Allah di sini mencap hati mereka itu dengan kalimat wartabat qulubuhum. Hati mereka itu dipenuhi keraguan-raguan. Dalam tafsir ini dikatakan salah satu tafsirnya adalah hati mereka ragu-ragu terhadap Allah dan terhadap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimat fahum fi raibihim yataraddadun, di sini fahum yataraddaduna hiyari la yadruna ma yasnaun. Jadi mereka sudah bingung, diliputi keraguan-raguan. Jadi bingungnya karena mau berangkat apa enggak, mau berangkat apa enggak, mencari-cari dalih. Setelah mencari-cari dalih, di Madinah juga tidak akan bisa melakukan apapun karena laki-lakinya semua berangkat. Mau ngapain di Madinah? Jadi kayak orang bingung aja lah. Seperti kita biasa ngumpul bermasyarakat ya. Biasa ngumpul bermasyarakat nih. Kalau masyarakatnya berperang ikut kan gitu istilahnya. Tiba-tiba suatu saat kita nggak ikut perang. Ada 2 bulan itu teman-teman kita berangkat ke sana, keluar. Di kampung cuman kita aja yang laki-laki nih. Yang lainnya perempuan, orang-orang tua. Ngapain coba? Tongkrong-tongkrong ngapain kan seorang kayak orang bingung gitu. Jadi seperti orang yang tidak ada kerjaannya lagi karena objek untuk provokasinya nggak ada lagi pada berangkat. Jadi ngumpulnya sama orang-orang munafik lagi ya udah tahu tabiat mereka masing-masing. Kecuali mereka yang ikut berangkat orang-orang munafik itu bersama Nabi, yang nanti di tengah jalan sebagiannya itu kembali ke Madinah. Jadi orang-orang seperti ini dihiasi oleh Allah dengan 2 kalimat. Pertama, hati mereka ragu. Yang kedua adalah fahum fi raibihim yataraddadun. Yang dalam kebimbangannya mereka diliputi keraguan-raguan. Sudah dalam kebimbangan diliputi keraguan-raguan. Nah, ini yang Allah gambarkan pada ayat 45. Kemudian Allah mengungkapkan sekaligus juga menangkis alasan yang dibuat-buat oleh orang-orang munafik yang tidak berangkat. Allah berfirman dalam ayat 46, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahu anbi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Jadi walau aradul khuruj, seandainya mereka ingin keluar, ingin pergi ke Tabuk, la'addu lahu uddatan, pasti mereka mempersiapkan diri sebelumnya untuk kepergian ke Tabuk itu. Tapi orang yang mencari-cari dalih ini kelihatan nggak ada persiapan gitu. Kan bisa aja orang persiapkan diri, ternyata di tengah persiapan itu ada sesuatu atau musibah yang menimpa dia, tiba-tiba sakit, nggak ada masalah lah, minta izin kepada Nabi, wajar. Tapi persiapan aja nggak ada gitu. Persiapan aja nggak ada, yang lain pada siap. Ketika Rasul minta sumbangan, mereka mengerahkan hartanya, berlomba-lomba, saling memperbanyak dan untuk menambah logistik kaum muslim. Senjata juga mungkin kayak orang mau perang, masa tinggal ambil dari dapur, nggak bisa lah, diasah dulu kan kalau golok itu, dipertajam, panah-panah disiapin, dilap, digosok. Kudanya juga kasih makan yang cukup, pelanahnya disiapkan, dipasang. Begitu persiapan perang itu memerlukan waktu bisa 1, 2 hari, 3 hari gitu. Apalagi perjalanan jauh. Itu semua ada usahanya masyarakat yang akan terlibat dalam perang Tabuk itu. Nah, ini orang-orang munafik nggak ada. Maka Allah di sini menangkis tuduhan uzur yang mereka minta kepada Nabi itu dengan kalimat walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Seandainya mereka memang mau ikut bersama Nabi keluar, pasti mereka buat persiapan. Di sini tafsirkan lau arada haula'il munafiquna al-khuruj ma'akal lil jihad aw kanat lahum niyatun fil ghazwi lasta'iddu lahu bisilahi wazad. Seandainya orang-orang munafik itu memang ingin pergi keluar bersama Muhammad untuk berjihad ya, dan memang mereka punya niat untuk berperang, pasti mereka mempersiapkan diri dengan cara senjatanya, dengan cara perbekalannya. Fatarokahumul istidad. Tapi yang terjadi mereka tidak melakukan persiapan. Dalilun ala iradatihim tahalluf. Ini berarti menjadi dalil bahwa mereka memang nggak mau
pergi ke Tabuk. Jadi berbeda dengan mulut mereka. Apa yang mereka lakukan itu. Maka Allah di sini menyatakan walakinna karihallahu ambi'asahum. Maka Allah tidak sukanya dengan cara ambi'asahum. Allah membenamkan di dalam walakinna karihallahu ambi'asahum. Akan tetapi kemudian Allah tidak suka. Karihallahu-nya ini kembali kepada imbasahum. Jadi Allah kemudian membenamkan dalam hati mereka itu ketidaksukaan untuk berangkat. Itu maksudnya. Kalimat karihallahu ambi'asahum. Jadi Allah membenamkan di dalam hati orang-orang munafik itu, cari-cari alasan untuk tidak berangkat, malah Allah benamkan rasa tidak suka untuk berangkat. Jadi Allah tambah lagi ketidaksukaan itu. Fasabbatahum. Maka jadi malas mereka untuk berangkat. Wa qila qudu ma'al qa'idin. Maka dikatakan uq'udu ma'al qa'idin. Tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal di Madinah. Enggak usah pergi. Kalimat fasabbatahum di sini, fasabbatahum itu sama dengan kassara azimahum. Yaitu sudah pecah atau hilang azamnya. Azam itu niat kuat. Enggak ada niat lagi udah maksudnya. Jadi niatnya udah hilang. Allah lemahkan di dalam hati mereka itu keinginan berangkat dan niatnya udah hilang udah. Ya kalau nggak ada niat mau apa lagi? Ya. Didorong-dorong juga namanya nggak niat. Maka dikatakan kepada mereka, kalau gitu ya tinggallah bersama orang yang tinggal. Ini kalimat hinaan ya. Kalimat waqila qudu ma'al qa'idin ini kalimat hinaan karena itu sama artinya dengan ijlisu ma'al mukhallafina minan nisa wasibyan wa ahlil azar. Duduklah kalian bersama orang-orang yang mukhallafin, maksudnya yang tidak berangkat. Orang-orang yang ada di belakang mukhallafin. Yaitu dari kalangan perempuan, kalangan anak-anak dan orang-orang yang ahli uzur. Orang-orang yang tua, ya orang-orang yang lemah gitu. Ya nggak enak lah digituin kan gitu. Kalau kita kan maunya oleh Allah tuh dipuji. Jadi berangkatlah kalian bersama orang-orang yang gagah berani misalnya kan gitu, seneng. Tapi ini tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal dari kalangan perempuan, dari kalangan anak-anak, dari kalangan orang-orang yang tua. Ini penghinaan. Jadi bukan pujian. Kemudian ayat berikutnya Allah gambarkan lagi. Ini kita bicara perang Tabuk itu sampai ayat mendominasi surat At-Taubah ini. Jadi nggak bosan. Akan diulang lagi nanti di belakang. Jadi mengungkap bagaimana rekayasa dan hati orang-orang munafik ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Jadi Allah di sini berfirman law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya mereka pergi keluar nih orang-orang munafik ikut bersama Nabi, fikum bersama-sama kalian kaum muslim yang ikut bersama Nabi, ma zadukum illa khabala. Itu tidak akan menambah jumlah, tidak akan menambah kegentaran kaum muslim illa khabala, kecuali bawa kerusakan. Ya. Jadi kalimat khabala itu maksudnya adalah kerusakan atau keburukan. Di sini tafsirkan lau kharaju ma'akum ma zadukum illa syarran wa fasadan. Seandainya mereka keluar bersamamu, tidaklah mereka kecuali hanya menambah keburukan dan menambah kerusakan. Jadi yang lebih baik memang tinggal orang-orang munafik itu yang nggak jelas, yang abu-abu itu nggak usah ikut dalam medan jihad, malah ngerusak gitu, malah membuat buruk, bisa menggebosi, membuat lemah pasukan. Sementara kita di medan jihad perlu orang-orang yang ikhlas, yang lurus, yang berani, bukan orang-orang yang ragu-ragu. Itu kalimat khabala ditafsirkan dengan syarran wa fasadan, yaitu buruk dan rusak. Kemudian wala audau khilalakum yabghunakumul fitnah.
Dan jika mereka bergabung dengan kamu, akan maju di sela-sela barisan kamu. Ya begunakumul fitnah, tapi mereka punya tujuan atau keinginan untuk menebar fitnah. Wa fikum sama'una lahum, dan di tengah-tengah kamu itu ada orang-orang yang suka mendengar-dengar kalimat mereka. Jadi kaum muslim itu memang terbagi, ada yang lurus, ada yang munafik, ada orang yang senang dengar-dengar gombalannya orang-orang munafik. Ada orang-orang yang begitu tuh, lama-lama terprovokasi juga. Masyarakat kaum muslim itu ya begitu, bukan masyarakat malaikat. Ada setannya, ada setengah-setengah setan. Jadi kalimat walau a'dau khilalakum di sini maksudnya asra'u bainakum bil masyi bin namimah. Mereka bersegera bergabung berjalan kaki dengan kamu, tetapi menebar namimah. Namimah itu apa? Seperti orang yang nggak rela lah. Iya sebenarnya bagus ya, tapi sebenarnya begini. Nah, itu namimah. Jadi meratap bukan meratap ketika perempuan tertimpa musibah karena ada yang meninggal di keluarganya, bukan. Itu istilah namimah pada asalnya begitu kalimatnya. Tapi namimah di sini maksudnya orang-orang munafik meratap kepergiannya bersama dengan kaum muslim ke Medan Tabuk itu dengan cara mengeluarkan provokasi yang bisa melemahkan semangat kaum muslim. Yang kita hadapi ini pasukan Romawi. Romawi siapa yang bisa mengalahkan dalam perang itu? Hanya bisa dengan Persia kan gitu. Perang besar, ratusan ribu, kita hanya 30.000 mau melawan mereka. Karena memang mereka sudah tahu Romawi itu orang-orang yang dipersenjatai dengan kuat. Mereka orang yang bisa berjualan atau melakukan safar dari ke Yaman atau ke Syam, itu tahu dari situ berita tentang orang Romawi. Kenapa Rasul memberangkatkan pasukan ke Tabuk juga? Karena tahu dari informasi para pedagang dan juga mata-mata Nabi bahwa Heraklius telah memberangkatkan pasukan. Sementara Heraklius masih ada di kota Homs. Pasukannya sudah ada di sekitar wilayah Tabuk dan mengincar kaum muslim. Maka Nabi merespon. Jadi merespon ini respon, bukan inisiatif dari Nabi lebih dulu kepada Romawi, tidak. Ini respon dari berita yang sampai kepada beliau bahwa Romawi telah mengerahkan pasukan ke perbatasan di wilayah utara Jazirah. Maka Nabi merespon dengan mengerahkan pasukan. Jadi itu yang tidak dijangkau tidak di luar nalarnya Heraklius. Ternyata orang-orang Arab itu merespon gitu. Sebelumnya mereka mengecilkan, nggak akan merespon. Jadi bisa dilibas. Ternyata merespon dan mengerahkan pasukan puluhan ribu. Jadi 30.000. Itu jumlah yang besar. Ya ini maksud dari kalimat wala auda'u khilalakum. Jadi mereka bersegera ada di tengah-tengah kalian bil masyi bin namimah, ikut berjalan dan sembari berjalan melontarkan namimah, melontarkan kata-kata yang bisa melemahkan kaum muslim. Yabghunakumul fitnah, karena tujuan mereka itu menebar fitnah. Maksudnya yatlubuna lakum al-fitnah biilqa'il adawah bainakum. Mereka menyuruh kepadamu fitnah tentang pertemuannya dengan musuh. Jadi nanti akan bertemu dengan pasukan Romawi yang besar yang tak terkalahkan, boro-boro ghanimah, kita bisa habis. Sudah persiapannya luar biasa, perjalanannya jauh, musim panas, kita tinggalkan pertanian kita atau kebun kita menghadapi musuh yang bisa dipastikan bisa mengalahkan kita. Itu konyol. Kata-kata itu yang membuat lemah pasukan kalau mereka lontarkan. Ini yang dikecam oleh Allah, yabghunakumul fitnah. Wa fikum sama'una lahum, dan di tengah-tengah kamu ada orang-orang yang suka mendengar kata-kata mereka. Di sini tafsirkan wa fikum du'afa qulubu yasghuna ila qaulihim wa yuti'unahum. Di tengah-tengah kamu itu ada orang-orang yang hatinya lemah, yang bisa terprovokasi kata-kata mereka dan itu bisa menikam. Bukan menikamnya, yuti'unahum. Iya, kalau yuti'unahum tu'inu. Jadi bisa melukai pasukan. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah menutup dengan kalimat Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi sekaligus juga membeberkan
kepada Nabi dan kepada kita, di tengah barisan pasukan yang berangkat ke Tabuk itu memang ada juga orang-orang munafik yang ikut berangkat. Ada yang tinggal di Madinah yang minta izin, ada yang ikut berangkat seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu ikut berangkat. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan tokoh munafik, ikut berangkat dia bersama Nabi. Tapi nanti di daerah Saniyatul Wada, di pertengahan jalan menjelang perbatasan wilayah Syam atau Palestina, orang-orang munafik itu turun dan keluar dari pasukan kembali ke Madinah. Jadi sepanjang perjalanan ikut untuk memprovokasi. Jadi kalau bisa membatalkan keberangkatan, dan mereka tidak putus asa walaupun begitu ikut berangkat. Siapa tuh di tengah jalan nggak jadi kan itu. Kalau nggak jadi kan mereka yang menang. Nah, apa kata saya? Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul menyatakan, kalau kalian tetap berangkat ke Tabuk, kalian akan, apa istilahnya itu kalau dalam kitab sirah itu? Jadi kalian akan kembali dengan tangan diikat. Maksudnya terbelenggu, nggak bisa apa-apa. Jadi perbudak oleh Romawi, maksudnya dikalahkan. Itu dikatakan oleh orang-orang munafik kalimat itu. Jadi kalau udah begitu kan ada anggota pasukan ngomong begitu tuh ya hancurlah mentalnya. Apalagi tokoh-tokoh munafik. Bukan orang sembarangan. Maka di sini ditafsirkan hanya orang-orang yang hatinya lemah itu yang bahaya. Dan itu ada. Buktinya Allah di sini menyebut dengan kalimat wa fikum sam'auna lahum. Di tengah-tengah kamu itu ada orang-orang yang suka mendengar kalimat mereka. Ada. Itu memang tabiatnya masyarakat begitulah. Jadi ada orang yang lurus, ada orang yang memang rusak, ada orang yang setengahnya ini. Nah ini yang setengahnya ini yang suka mendengar. Tergantung lingkungannya dia. Kalau hidup di lingkungan baik dia jadi orang baik, lingkungan orang buruk. Baik, ayat 48 Allah berfirman, laqad ibtaghal fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Jadi kalimat laqad ibtaghal fitnata min qablu itu maksudnya min qablu sebelumnya dulu ya. Laqad ibtaghal fitnata, mereka sudah cari-cari fitnah, dulunya juga begitu, bukan hal yang baru maksudnya. Ini mensifati orang munafik. Kalimat laqad aja udah past tense itu. Jadi tanda dari kalimat yang menunjukkan berita telah lampau. Apalagi ada kalimat min qablu. Dulunya ibtaghal fitnata, mereka itu senantiasa mencari-cari atau menebar fitnah. Dan wa qallabu lakal umura. Jadi kalimat wa qallabu lakal umura itu mereka selalu membuat tipu daya atau rekayasa dari berbagai fitnah atau perkara sampai hatta ja'al haqqu, sampai kemudian datanglah pertolongan Allah atau kemenangan. Wa dhahara amrullah, dan Allah memenangkan agamanya. Wahum karihun, sedangkan mereka tidak suka. Jadi ini memberitakan bahwa rekayasa orang munafik itu bukan perkara yang baru terjadi pada saat perang Tabuk, bukan. Jauh sebelumnya mereka sering melakukan itu. Sering melakukan itu. Sejak Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, terlebih lagi setelah Nabi memenangkan perang Badar. Nah itu barulah tabiat munafik muncul. Mereka lah yang bekerja sama dengan orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah untuk melemahkan kaum muslim. Meski di depan Nabi dan di depan sahabat mereka menampilkan keislamannya, kemuslimannya. Jadi kalimat min qablu ini menjelaskan tabiat mereka, perangnya mereka sebelumnya sudah sering dilakukan. Lalu kalimat wa qallabu lakal umur menunjukkan bahwa mereka suka mengatur rekayasa jahat. Tapi tidak pernah Allah menangkan rekayasa itu. Selalu dibongkar. Selalu digagalkan. Hatta ja'al haqq wa dhahara amrullah. Sampai datangnya pertolongan Allah dan dimenangkannya agamanya. Itu maksud wa dhahara amrullah di sini. Amr di situ maksudnya adalah dinullah. Itu yang ditafsirkan dalam kitab ini. Wahum karihun, dan mereka tidak suka.
Jadi orang-orang munafik itu nggak suka kalau Islam itu berhasil atau berkuasa, itu nggak suka. Jadi ciri khas itu bisa dilihat dari mulut dan ucapan mereka. Nah ini tabiat yang sudah ada sejak zaman Nabi ada. Orang-orang munafik itu ya begitu, sampai sekarang juga begitu, tidak berubah. Jadi bisa kita bayangkan zaman dulu ada Nabi saja, orang munafik bisa berkiprah, bisa beroperasi. Apalagi zaman sekarang nggak ada Nabi. Maka mereka akan terang-terangan. Justru yang tidak munafik itu akan dicap munafik. Dibolak-balik. Jadi kita berat hidup di zaman sekarang ini karena orang-orang munafik menampakkan dirinya. Yang kalau kita tidak ikut sifat munafiknya, ya, kita dicap bukan golongan yang bermasyarakat. Di dalam kitab tafsir ini ketika menjelaskan kalimat laqad ibtaghal fitnata min qablu, dijelaskan dengan kalimat talabu laka syarra bitasbiti syamlaka wa tafriq sahbaka anka. Jadi mereka mempropagandakan keburukan dengan selalu mencela Nabi dan memecah belah para sahabat. Jadi orang-orang yang suka mencela Nabi dan memecah belah kaum muslim sama persis dengan tabiat orang munafik pada masa Nabi SAW. Yang mencela Nabi mungkin tidak ada, tapi mencela agamanya, mencela Islam, mencela syariatnya, membuat kaum muslim terpecah belah, dibuat kanalisasi. Ada yang moderat, ekstrem kanan, ekstrem kiri, ada yang pertengahan tapi ke kanan sedikit, pertengahan ke kiri sedikit. Orang Islam dipecah-pecah begitu oleh mereka. Bukan kita yang membuat golongan-golongan itu. Kalau zaman dulu kan ada abangan, ada santri. Jadi zaman Belanda dulu istilahnya, ada abangan, ada santri. Jadi kalau abangan itu kalau sekarang yang nasionalis religius. Yang santri itu radikal. Itu penggolongan sudah dibuat. Jadi oleh para orientalis dulu dengan di masa Belanda dengan memecah, ya. Lalu membenturkan satu sama lain. Kita ingat sejarah perang Minangkabau, perang Imam Bonjol, kan dibenturkan sesama Muslim antara kaum santri dengan yang abangan. Yang abangan ini yang senang dengan adat istiadat. Ini yang sering menjadi alat mereka untuk membenturkan dengan sesama muslim. Sama persis sekarang juga nggak berubah. Ada Islam radikal, ada Islam Nusantara, ada Islam garis lurus, ada Islam macam-macam, kanan kiri, yang membuat bingung kita dan akhirnya melemahkan, membuat kita putus asa. Tapi di sini Allah berjanji hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah, sampai kemudian al-haq atau pertolongan Allah itu datang dan Allah menangkan agamanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 49, kalimat Jad bin Qais yang tadi saya kisahkan itu muncul. Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Wa minhum may yaqulu dzalli, dan di antara mereka itu ada orang yang mengatakan yaqulu dzalli, izinkan, beri izin kepadaku, beri izin kepadaku. Wala taftinni, dan janganlah engkau jerumuskan aku ke dalam fitnah. Itu artinya wala taftinni. Maksud kalimat ini sabab nuzulnya adalah peristiwa yang menimpa Jad bin Qais itu. Jadi tokoh Bani Salamah yang minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, beri aku izin untuk tidak pergi berperang, berjihad ke Tabuk maksudnya. Karena sungguhnya orang-orang di tengah-tengah kaumku sudah tahu kalau aku ini gampang tertarik dengan perempuan. Sementara kita akan berangkat berjumpa dengan kaum Bani Asfar, kaum berkulit kuning. Orang Eropa ya, orang Romawi itu orang Eropa. Bukan orang Melayu yang pesek, bukan. Jadi kulitnya putih, maksudnya mancung, tinggi.
Jadi kalau ketemu, udah nggak bisa dikendalikan ini. Itu alasannya. Maka kasih izin kepada saya. Kalau engkau tadi tidak izinkan, sama saja engkau menjerumuskan saya dalam fitnah. Ketemu perempuan di mana aku nggak nggak bisa menahan diri kan gitu. Ini kalimatnya. Jadi yaqulu dzalli wala taftinni. Izinkan kepadaku dan jangan engkau jerumuskan aku ke dalam fitnah. Maka di sini Allah mengecam dengan kalimat ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah bahwa justru dia terjerumus dalam fitnah karena tidak berangkat ke Tabuk, itu justru dia terjerumus dalam fitnah. Karena orang yang melanggar perintah Allah untuk tidak berjihad ke Tabuk, melanggar perintah Rasul untuk tidak berangkat ke Tabuk, mereka itulah yang terjerumus dalam fitnah, dalam dosa. Dan orang yang ikut berangkat itu justru yang selamat dari fitnah. Jadi Allah di sini membalikkan kalimat itu. Jadi istilah fitnah di sini maknanya adalah dosa ataupun maksiat. Di dalam kitab-kitab tarikh Muhammad bin Ibnu Ishaq di sini itu mengutip tepat lengkapnya tentang sabab nuzul. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada Jad bin Qais, wahai Jad, mengapa tahun ini engkau tidak berangkat untuk memerangi Bani Asfar? Maksudnya orang Romawi. Jad menjawab, ya Rasulullah, berilah aku izin untuk tidak berangkat dan janganlah engkau jerumuskan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, sesungguhnya semua kaumku telah tahu bahwa tidak ada seorang lelaki pun yang lebih suka kepada perempuan selain diriku. Dan sesungguhnya aku merasa khawatir bila melihat kaum Bani Asfar, wanitanya itu. Maka aku tidak dapat mengekang atau mengendalikan diriku lagi. Rasulullah SAW berpaling lalu bersabda, aku beri izin kepadamu untuk tidak berangkat. Jadi konteks ayat ini nanti ada hubungannya dengan yang sebelumnya kita bahas tadi, yang afallahu anka lima adzinta lahum. Allah memaafkan kamu karena mengizinkan beberapa orang untuk tidak berangkat. Memang Rasul mengizinkan nggak berangkat akhirnya kepada Jad bin Qais. Tapi kan Allah menegur. Tadi kita sudah singgung, Allah menegur. Sifat kemunafikan bapaknya ini yang ditegur juga oleh Abdullah. Jadi anaknya Abdullah bin Jad bin Qais. Bahkan diantara keduanya ada perang kata-kata. Jadi saling mencela. Sampai-sampai sang anak mengatakan, tunggu saja, Allah akan membeberkan, akan menurunkan ayatnya tentang urusan ini. Dan itu terjadi. Jadi walaupun hubungan anak bapak sangat kuat dalam tradisi jahiliyah, tapi karena Islam itu lebih kuat lagi. Jadi banyak kejadian di mana anak mengkritik bapaknya. Sama seperti Abdullah bin Ubay. Anaknya juga namanya Abdullah kan gitu. Mengkritik bapaknya. Tapi karena Rasul melarang untuk membunuhnya, ya nggak bisa. Jadi kalau Rasul mengizinkan, dibunuh sama anaknya. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dan sesungguhnya Jahannam itu meliputi orang-orang yang kafir. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang keraguan-raguan terhadap perintah Allah dan Rasulnya yang bisa menjerumuskan dalam kekafiran. Ini bahaya. Jadi kalimat-kalimat yang tegas dari Allah ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya yang sangat jelas, seperti perintah jihad, dan niatnya sudah hilang, tidak ada hasrat untuk jihad, itu bisa terjerumus dalam kekafiran. Dan itu yang terjadi. Orang-orang munafik itu kan dikelompokkan dengan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam. Jadi wa innal munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Itu salah satu ayat di dalam Quran surat An-Nisa ya. An-Nisa Pak Ali Imran. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu digabungkan, disatukan oleh Allah di dalam neraka. Ayat yang terakhir Allah berfirman, in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. In tusibka hasanatun tasuhum, jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, tasuhum, orang-orang munafik itu nggak suka. Jadi menjadi keburukan bagi mereka. Sebaliknya wa in tusibka musibatun, dan jika engkau Muhammad mendapatkan musibah, yaqulu,
qad akhadna amrana min qablu. Mereka akan berkata, dulu-dulunya kita udah kasih tahu kan gitu. Apa yang sudah kita lakukan itu benar kan gitu. Orang-orang munafik begitu ngomongnya. Jadi membenarkan dirinya dengan kalimat qad akhadna amrana. Kita udah preventif nih, udah ambil nih. Mestinya dari dulu kan gitu. Ketika kita tertimpa musibah. Orang munafik mengatakan begitu. Tapi kalau kita dapat kebaikan, mereka yang mutung gitu istilahnya. Mereka yang merasa tertimpa keburukan. Dan ini mirip dengan Quran surat Al-Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Lihat di Quran surat Al-Imran ayat 120. Dan jika kalian mendapatkan kebaikan, mereka akan muram atau merasa tertimpa keburukan. Dan jika kamu tertimpa keburukan, mereka akan gembira. Ini persis kalimatnya. Jadi berbeda redaksi sedikit aja. Intusibka hasanatun tasuhum wa intusibka musibatun. Yang dimaksud hasanatun di sini adalah dalam tafsirnya intusibka fi ba'dil ghazawat hasanatun. Jika engkau Muhammad mendapatkan di sebagian peperangan itu kebaikan, maksudnya menang. Maksudnya menang, dapat ghanimah, dapat tawanan, dan dapat kemenangan. Itu maksudnya. Kemudian mereka orang-orang munafik itu tasuhum. Jadi merasa sedih atau bermuram durja ataupun merasa keburukan yang menimpa mereka. Dan sebaliknya wa intusibka musibatun, yaitu Rasulullah SAW tertimpa kekalahan dalam peperangan seperti perang Uhud, maka mereka akan mengatakan sudah dikasih tahu sebelumnya sama kita, cuma kamu nggak nurut kan gitu. Itu mana kasarnya dari kalimat qad akhadna amrana min qablu. Kita udah peringatkan sebelumnya. Wa yatawallaw wa hum farihun. Mereka berpaling seraya merasa gembira atau merasa senang. Dia melihat kaum muslim tertimpa musibah. Jadi mereka berpaling maksudnya tinggalin dan mereka senang. Itulah tabiat munafik. Jadi kita diajarkan pada Quran surat At-Taubah ini sifat-sifat munafik yang pernah terjadi di masa Nabi, khususnya pada saat perang Tabuk, karena disitulah muncul sifat asli manusia. Siapa yang beriman, siapa yang tidak, siapa yang munafik. Jadi kalau kita baca terus nih sampai ayat-ayat berikutnya, puluhan ayat ke belakang ini sama tetap menggambarkan orang-orang munafik. Jadi tidak akan banyak penafsiran tentang hukumnya, karena menggambarkan keterangan atau sifat yang pernah terjadi dari orang-orang munafik. Jadi saya juga tidak banyak menafsirkan banyak perkara di dalam ayat-ayat ini, melainkan menjabarkan apa kalimat sinonimnya atau hal-hal yang memang perlu dijabarkan berdasarkan kejadian di dalam sejarahnya. Makanya minggu lalu saya dorong supaya mendalami dengan membaca perang Tabuk, menjelang perang Tabuk dan berakhirnya perang Tabuk, untuk bisa memahami ayat-ayat ini. Memang dalam kitab-kitab yang biasa memang nggak muncul tentang kisah-kisah seperti ini. Tapi kita akan dapati nanti di kitab Maghazi misalnya, nah itu lebih detil. Maghazi adalah kitab yang mengumpulkan perang yang diikuti oleh Nabi. Jadi kitab tebal dan di situ detil, rinci. Jadi rinci dialog-dialognya, siapa-siapanya, nama orangnya juga disebut. Jadi kalau ada peperangan bahkan nama siapa yang meninggal, siapa yang gugur, siapa yang ditawan itu disebut di kitab Maghazi itu. Sementara di kitab-kitab yang lain kadang disebut, kadang tidak. Begitu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sampai ayat yang ke-50. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan.